Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini kami akan mempresentasikan, eh, ingin menjelaskan penerapan fuzzy logic untuk studi kasus penentuan kelayakan penerimaan beasiswa. Kelompok kami yang beranggotakan, yang pertama ada Muhammad Deru Anggoro dengan NIM 1204220046. Kedua ada Angelica Vanessa Arinda dengan NIM 1204220063. Dengan saya Reseptian dengan NIM 1204220091. Beasiswa menjadi salah satu bentuk bantuan yang sangat penting untuk mendukung mahasiswa yang berprestasi namun memiliki keterbatasan finansial. Namun proses seleksi penerima beasiswa seringkali melibatkan berbagai kriteria yang bersifat subjektif seperti prestasi akademik, kondisi ekonomi, dan keaktifan dalam organisasi. Oleh karena itu, pada studi kasus ini kami menerapkan metode fuzzy logic untuk membantu menentukan kelayakan penerima si beasiswa secara lebih terstruktur, fleksibel, dan kuantitatif. Metode ini memungkinkan pengambilan keputusan berdasarkan data yang tidak pasti atau ambigu dengan mengubah nilai-nilai numerik menjadi nilai fuzzy dan menghasilkan output berupa tingkat kelayakan beasiswa bagi mahasiswa. Berikut data dummy yang berisikan nama, IPK, penghasilan per bulan, dan tanggungan keluarga. Yang pertama ada Adit dengan IPK 3,4, penghasilan 2,0, tanggungan 5. Bella 2,7, penghasilan 6,0, tanggungan 2. Tanggungan keluarga 2. Cici 3,8, penghasilan 8,0, tanggungan 1. Denny 3,1, 4,5, dan tanggungan keluarga 4. Eka 2,2, penghasilan 1,5, tanggungan keluarga 6. Farhan 3,5, penghasilan 3,0, tanggungan keluarga 3. Gina 3,9, penghasilan 5,0, tanggungan keluarga 2. Hadi 2,0, penghasilan 2 IPK 2,5, penghasilan 2,0, tanggungan keluarga 7. Intan 3,0, penghasilan 7,5, tanggungan keluarga 3. Joko 2,6, penghasilan 1,0, dan tanggungan keluarga ada 6. Selanjutnya ada variabel fuzzy dan fungsi keanggotaan, ada input termasuk IPK, meliputi hasil rendah, sedang, tinggi. Untuk penghasilan rendah, sedang, tinggi, dan tanggungan sedikit, sedang, dan banyak. Untuk output ada kelayakan, ada 3 kategori: tidak layak, dipertimbangkan, layak, sangat layak. Selanjutnya mungkin akan dijelaskan oleh rekan saya, Angel. Silakan. Baik, berikut merupakan diagram fuzzy membership yang dimana menggambarkan terkait nilai akademik yaitu IPK, kemudian ada penghasilan dihitung dalam kategori juta dalam per bulan, lalu ada fungsi keanggotaan jumlah organisasi dan kelayakan beasiswa. Lalu di sini ada fusifikasi. Yang pertama ada mengubah data menjadi derajat keanggotaan. Fusifikasi adalah tahap awal dalam sistem fusi di mana nilai numerik input diubah menjadi derajat keanggotaan terhadap kategori-kategori fusi. Contohnya, jika seorang mahasiswa memiliki IPK 3,4 berdasarkan fungsi keanggotaan, yang pertama derajat keanggotaan terhadap kategori sedang 0,4, yang kedua ada derajat keanggotaan terhadap kategori tinggi 0,6, yang artinya
IPK 3,4 berada 40% dalam kategori sedang dan 60% dalam tinggi. Jika penghasilan orang tua 4 juta, maka dalam kategori rendah yaitu 0,5 dan sedang 0,5. Jika tanggungan keluarga 5 orang, maka sedang satu tanggungan karena berada tepat di pusat kategori sedang. Hasil dari proses ini disebut derajat keanggotaan fusi. Setiap nilai input akan memiliki satu atau lebih keanggotaan dengan nilai antara 0 dan 1, tergantung pada bentuk fungsi keanggotaannya. Lalu di sini ada salah satu contoh perhitungan fusifikasi dalam studi kasus Adit. Yang pertama ada fungsi keanggotaan contoh yaitu IPK rendah 2,0 sampai 2,75, sedang 2,5 sampai 3,25, tinggi 3,0 sampai 4,0. Lalu untuk penghasilan rendah ada 0 sampai 3 juta, sedang ada 2 sampai 5 juta, dan tinggi 4 sampai 7 juta. Lalu tanggungannya yang pertama sedikit yaitu 1 sampai 2 anggota keluarga, yang kedua ada sedang 2 sampai 5 anggota keluarga, lalu yang banyak ada 4 sampai 6 lebih anggota keluarga. Di sini ada fusifikasi adit. Yang pertama ada IPK 3,4, sedang sama dengan 0, tinggi. Tadi sudah dijelaskan yaitu 40% di sedang dan tinggi. Jadi 3,4 dikurangi 3,0 dibagi 4,0 dikurangi 3,0 sama dengan 0,4. Lalu IPK sama dengan tinggi yaitu 0,4 dan penghasilan 2 juta. Untuk kategori rendah 3,0 sampai 2, dikurangi 2,0 sampai 2,0 dibagi 3,0 sampai 0 sama dengan 0,33. Sedang 2,0 dikurangi 2,0 dibagi 5 kurangi 2 sama dengan 0. Lalu penghasilan tersebut dikategorikan rendah yaitu 0,33 juta. Lalu ada tanggungan 5 anggota keluarga, sedang 0,5, banyak 5 dikurangi 4 dibagi 6 kurangi 4 sampai dengan 0,5, yaitu tanggungan sedang 0,5 banyak 0,5. Lalu di sini ada rule base, jika IPK tinggi, penghasilan rendah dan jumlah tanggungan banyak, maka kelayakan beasiswa adalah sangat layak. Yang kedua ada jika IPK sedang, penghasilan sedang, dan tanggungan sedang, maka kelayakan beasiswa adalah layak. Jika IPK rendah, penghasilan tinggi, dan tanggungan sedikit, maka kelayakan beasiswa adalah tidak layak. Dalam studi kasus penerapan kelayakan beasiswa, total terdapat sekitar 15 aturan utama yang mempresentasikan kombinasi-kombinasi kondisi paling umum dan penting untuk dipertimbangkan. Aturan-aturan tersebut dipilih berdasarkan penalaran logis, kebijakan umum pemberian beasiswa, dan konsekuensi nyata dari setiap kombinasi kriteria. Melalui rule-based ini, sistem dapat menentukan tingkat kelayakan seseorang secara lebih fleksibel dan mendekati cara berpikir manusia karena mempertimbangkan lebih dari satu kriteria dalam bentuk fuzzy. Lalu di sini ada inferensi yang akan dilakukan oleh rekan saya, Deru. Lalu, lalu untuk inferensi, yaitu menentukan output berdasarkan aturan fusi. Inferensi adalah tahap di mana sistem menggunakan rule base atau aturan fusi untuk menghasilkan himpunan fusi output. Berdasarkan hasil fusifikasi, cara kerjanya. Yang pertama, sistem mengevaluasi semua aturan yang relevan. Misalnya untuk kombinasi, ada IPK tinggi 0,6 dan penghasilan sedang 0,5 dan tanggungan sedang ada 1,0. Yang kedua, kita lihat ke aturan. Jika IPK tinggi dan penghasilan sedang dan tanggungan sedang, maka layak. Untuk aturan N digunakan minimum dari semua derajat keanggotaan. Misalnya, minimal 0
0,6, 0,5, 1,0 sama dengan 0,5. Artinya, aturan tersebut berkontribusi ke kategori output layak dengan kekuatan 0,5. Jika terdapat beberapa aturan yang menghasilkan output ke kategori yang sama, maka kontribusi akan digabung menggunakan maksimum dari semua hasil aturan. Hasil akhir dari inferensi adalah sebuah himpunan fuzi untuk output. Misalnya, tidak layak sama dengan 0. Dipertimbangkan sama dengan 0,4. Layak itu 0,5, sangat layak itu 0,6 atau ke atasnya. Next. Lalu untuk diversifikasi dan tabel hasil, diversifikasi adalah langkah setelah inferensi selesai. Kita lakukan diversifikasi untuk mengubah nilai fuzi menjadi anggota konkret. Kami menggunakan metode centroid atau rata-rata tertimbang, sehingga diperoleh nilai akhir kelayakan antara 0 sampai 100. Contoh, Adit, nilai akhirnya yaitu 71,43 yang dikategorikan sangat layak. Lalu Bella dengan nilai akhir 52,86 kategori layak. Lalu untuk Cici dengan nilai akhir 78,20 dikategorikan sangat layak dan seterusnya. Next. Lalu untuk visualisasi hasil kelayakan, di sini terdapat 4 orang yang dikategorikan sangat layak, yaitu Adit, Cici, Ivan, dan Nina. Lalu untuk yang layak, di sini ada 4 juga, yaitu si Bella, Ega, Galih, dan juga Kirana. Lalu untuk dipertimbangkan di sini ada 3, yaitu Vina, Hani, dan Lia. Lalu untuk yang tidak layak di sini ada 4, yang dimana ada Dito, Joko, Miko, dan Oki. Next. Sekian presentasi dari Fuzi Logic untuk studi kasus penentuan kelayakan penerima beasiswa. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.